kita masuk ke segmen kedua ya, Bapak-Bapak. Nah, topiknya tentang being consumer first in everything we do. Nah, pertanyaan pertama langsung ke Pak Pratitis dulu aja ya. Ya. Kan memang banyak gitu ya orang-orang, para praktisi yang menyebutkan tentang mindset consumer first. Tapi menurut Anda, sebenarnya seperti apa prakteknya dalam day-to-day decision making dan bagaimana seharusnya mindset seperti ini akan mempengaruhi product choices-nya, pricing architecture juga, dan prioritas portfolio di tahun 2026 nanti, Pak? Oke, sebenarnya menarik sih, kita bekerja untuk consumers. Nah, yang paling penting adalah gimana needs dari consumers itu kita harus translate ke internal capabilities masing-masing perusahaan. Dan ujung-ujungnya harus profit. Karena ini akan menentukan gimana kita invest ke depannya, gimana kita bisa invest ke orang, invest ke sistem. Nah, ujungnya harus balance antara consumers dan profitability. Nah, di consumer goods sekarang, mungkin most of the FMCG itu sudah punya mindset yang namanya revenue growth management. Nah, kalau di Unilever namanya net revenue management ya Mas ya. Iya, Nah, itu kita sudah melihat itu sebagai balancing antara needs-nya consumers dan gimana kita bisa juga tetap deliver profitability. Nah, di revenue growth management sendiri itu ada 4 pilar. Pilar yang pertama biasanya kita ngeliat dari price pack arsitekturnya. Jadi kita ngeliat dulu pricingnya. For example, kalau kita ke traditional trade, kalau dulu saya di industri snacking, itu fokusnya ke harga 1.000, 2.000. Nah, di sini kita juga harus hati-hati. 1.000, 2.000, nggak cuma kita harus lihat juga gross margin kita, tapi juga kita harus melihat retailer marginnya berapa. Kenapa begitu? Karena itu kan bisa melihat seberapa jauh produk kita ini mengalir sampai ke retailer level. Nah, itu yang satu. Yang kedua, kita juga melihat dari segi activity mix management. Nah, activity mix management itu kita melihat, contoh, saya biasanya melihat dari backbone-nya SKU kategori itu apa? Gross margin-nya berapa? Bagaimana kita menaikkan gross margin? Bagaimana kita melihat opportunity membesarkan core SKU kita atau yang memiliki gross margin yang besar. Dengan kita misalnya kita expand distribusinya, kita expand produknya, nah itu yang kita harus lihat lagi. Nah, gimana kita bisa membesarkan produk yang memiliki gross margin yang bagus. Dan yang kedua juga kita ngelihat dari area. Nah, area misalnya nih contoh deliver di Sumatera, deliver di Java. Java gross marginnya mungkin lebih bagus, tapi apa yang deliver di dalamnya Java itu SKU-nya apa saja yang kita bisa deliver. Nah, itu semua harus berdasarkan insight, dari baik itu dari trade atau retailers, baik itu pilihan consumer select juga. Dan yang ketiga, kita juga melihat promotion management. Nah, promotion management ini kita melihat gimana kita deliver the right promotions. Nggak bakar-bakar uang juga gitu. Kita harus melihat needs-nya consumers apa sih, kayak tadi mungkin Mas Banto sempat mention kalau kita shopping missions-nya misalnya ke akhir bulan kita beli yang bulk packaging, misalnya yang sekarang di kategori-kategori snacking, itu kalau kita ngelihat di baik itu di Alfamart, Indomaret, itu space-nya savory snacking atau snacking asin itu sangat-sangat besar, family pack besar, karena memang shopping journey-nya ke sana. Gitu. Jadi memang kita harus deliver itu. Apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa deliver right promotions dengan diskon yang tepat, tapi juga harus memastikan profitability juga. Dan yang terakhir yang paling penting adalah trading term. Trading term kita dengan distributor. Gimana kita memaksimalkan coverage misalnya distributor kita. Gimana kita meminta distributor kita untuk menambah coverage atau membalancing dengan SKU apa yang harus di-carry. Mungkin juga dengan consumers, dengan retailers seperti Alfamart, Indomaret. Saya pernah mungkin beberapa tahun yang lalu kita deal pada saat COVID. Pada saat itu kita melihat, ada opportunity nih buat kategori cheese. Kita double display, nggak cuma di roti aja, tapi itu juga bisa di bumbu masak. Karena apa? Karena udah terjadi shifting dari yang biasanya untuk tambahan roti, ini sekarang juga bisa untuk masak. Jadi seperti itu. Jadi memang revenue growth management ini membalancing antara kebutuhan consumers dan profitability yang kita bisa capai. Itu saja sih Mbak. Baik, jadi memang
perlu balance ya, benar-benar dengan memahami consumer, thinking about consumer first, tapi kita juga sebagai perusahaan harus membalance bagaimana kita bisa memberikan benefit juga untuk para retailer kita, kemudian distributors juga kerjasamanya seperti apa gitu ya, supaya bisa memberikan yang terbaik buat and consumers, tapi juga seluruh partner bisnis kita ya dalam hal ini. Oke, thank you. Kemudian saya lanjut juga nih ke Mas Banto, karena kan pasti dari pengalaman Mas Banto pasti ketahuan nih apa nih yang sebenarnya benar-benar diperlukan untuk membangun consumer first culture gitu ya, baik secara internal seperti mindsetnya, kemudian proses, dan juga bagaimana tim menginterpretasikan dan mengambil action berdasarkan insights. Ya, jadi mungkin saya akan berangkat dari arti kata consumer first itu sendiri. Jadi konsumen dulu gitu ya. Jadi memang semuanya harus berangkat dari manusianya. Dan kalau kita melihat dalam satu organisasi, tanggung jawab tentang consumer first ini tidak terbatas atau hanya menjadi tanggung jawab dari divisi CMI maupun marketing saja, tetapi harus lintas function gitu ya. Apakah itu dari function sales mungkin, atau dari R&D, finance, bahkan HR ataupun legal gitu ya. Itu harus mempunyai mindset yang sama. Mungkin sekedar contoh, ketika tim sales misalnya datang ke toko untuk menawarkan produk, bagaimana kalau pertanyaannya dirubah? Jadi, konsumen seperti apa sih yang biasa belanja di toko ini, Pak atau Bu? Gitu. Supaya apa? Nanti produk yang disampaikan atau produk yang ditawarkan juga bisa sesuai dengan konsumen yang datang ke toko tersebut. Kemudian kalau kita bicara dari sisi HR misalnya, ketika mereka mau membuat program rekrutmen tahunan, mereka harus bisa melihat sebetulnya, karena sekarang mayoritas para pencari kerja ada di Gen Z gitu ya. Sebetulnya Gen Z itu apa sih yang mereka cari dalam hidup dan karir? Itu kan juga berarti put a mindset on consumer first dulu. Kemudian dari sisi legal misalnya, kalau kita sering melihat konten-konten di digital, banyak yang menggunakan lagu gitu misalnya. Apakah lagunya ini sudah sesuai dengan konsumen dan sudah ada legal rights-nya gitu misalnya. Nah, jadi banyak hal yang dari different function itu bisa lakukan dan gunakan dengan put consumer first dulu. Itu yang pertama. Jadi dari internal organization gitu ya. Yang kedua adalah dari eksternal. Eksternal itu maksudnya kita strategi dalam perusahaan itu akan mengikuti perubahan perilaku konsumen. Dan perilaku konsumen, perubahannya semakin kesini itu semakin cepat dan semakin tidak terduga. Mungkin kita menyebutnya seperti itu. Jadi dari sisi mindset kita apakah sebagai consumer insight, apakah sebagai marketing, atau function lain di dalam perusahaan, itu harus berubah. Dari yang tadinya mungkin menjadi gatekeeper, terutama kalau di CMI gitu ya, itu harus berubah menjadi sense-making partner gitu ya. Kemudian tadi yang sifatnya adalah bagaimana melakukan testing, mungkin sekarang mindset-nya harus menjadi launch and learn. Jadi kita launch, kita lihat seperti apa hasilnya di market untuk bisa keep up dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin cepat itu tadi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi bicara internal, bagaimana membuild consumer first in different function gitu ya. Yang kedua adalah eksternal, bagaimana kita keep up dengan consumer changes externally. Yang ketiga adalah, kalau kita balik lagi ke bicara dalam organisasi, how to build consumer first mindset, itu juga perlu support dari top management juga, gitu ya. Saya ingat karena saya pernah running program on building consumer-centric culture. Itu yang menyasar lebih dari 1.000 karyawan, gitu ya. Itu tanpa adanya support ataupun komitmen dari top level, itu tentunya tidak mudah gitu ya. Jadi memang kalau membuild consumer-centric culture itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Sangat mungkin. Dan itu akan bisa dianggap sebagai berhasil adalah ketika kita, mungkin saya ambil contoh ketika saya build program tadi, kita bisa sampai di satu titik di mana insight and data speak louder than rank and level. Gitu ya. Jadi benar-benar if you want to come to the meeting, you will be regarded atau you will be valued if you bring the insight and data regardless of your work level. Gitu. Jadi itu adalah hal di mana kita bisa menilai bahwa program atau building consumer centric atau consumer first mindset in the company atau in the organization is successful.
Jadi memang consumer first is about mindset and behavior. Sebelum itu nanti jadi strategi dari perusahaan. Kira-kira begitu. Oke, menarik sekali ya Mas. Jadi di semua department juga harus punya mindset seperti ini supaya nanti juga company-nya memang secara keseluruhan bergerak untuk menjadi consumer first gitu ya. Iya. Polanya dan kemudian juga produk-produknya nanti ya akan terjemahkan ke arah situ gitu ya. Mungkin menambahkan Iya. lagi sih, menarik Iya. sih ini. Saya kebetulan dulu sempat segedung sama Mas Oke. Banto, saya di Kimberly Lever kan. Jadi memang kalau di Unilever tuh memang didikannya adalah consumer first. Jadi memang sering banget intens untuk ke consumers untuk tahu understanding Iya. needs-nya seperti apa. Dan setuju banget apa yang disampaikan oleh Mas Banto. Saya sih melihat dari top level tuh harus nunjukin gimana. Saya kasih contoh. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya visit ke Cirebon. Saya ngelihat, wah market masih belum ada pergerakan. 3 bulan kemudian saya visit ke Palembang, itu perubahannya signifikan, terutama dari segi harga. Nah itu dari hal itu memang harus di show. Jadi memang harus leadership-nya tim, memang harus menunjukkan bahwa ya kita harus turun ke bawah, kita harus tahu consumer, kita harus tahu retailers. Nah, jadi thank you banget Mas Banto udah sharing banyak hal. Jadi dukungan top management sangat penting ya, Iya, supaya betul. memang semua insight itu juga nanti akan bisa ditindaklanjutin, tidak Ya, hanya betul. menjadi pengetahuan para frontliner atau Ya. tidak hanya menjadi pengetahuan para CMI head gitu ya, Betul. tapi how the whole management akan understand and capture that and then bring it into the future atau next strategy gitu secara cepat, karena ternyata perubahannya cepat banget ya Pak. Iya. Kalau saya juga build sama Mas Titis tadi tentang gimana tim finance gitu misalnya, bagaimana mereka setting the price, itu juga harus datang juga. Konsumen itu sebetulnya sekarang price steeringnya seperti apa gitu ya. Tadi bicara soal namanya kita nyebutnya out of pocket money atau tadi memahami coinage dari sisi konsumen gitu. Uang yang mereka keluarkan berkaitan dengan uang yang beredar di masyarakat juga gitu. Kita bicara uang 1.000, 2.000, 5.000, itu kan juga hal-hal yang datang dari sisi konsumen yang harus kita tahu sehingga kita bisa backward providing a product yang akan fit their coinage money gitu misalnya. Banyak ya mungkin sekarang sudah ada beberapa di market yang baik dari mungkin di snacks, ada di personal care juga ada yang trying to keep up with the coinage. Itu datang dari sisi konsumennya gitu. Oke. Baik, jadi finance department juga harus paham juga consumer Termasuk, itu coinage-nya seperti itu. Masuk R&D dan packagingnya Mbak. Ya, Itu of course, kan ya. itu akan Supply chain-nya supply chain connection-nya itu akan nyambung terus gitu. Oke. And now of course tentu it will be related to technology ya Pak ya. Gimana nanti bisa memprovide. So because we are thinking about consumer first and we understand that consumer first is so important, and that means data is becoming central ya to being consumer first. But it is only important if it can lead to better decisions, of course, Pak. So how can predictive analytics and generative AI can help FMCG companies to sense demand earlier and faster and more accurately, and to respond faster also to the consumer's needs? So I think my colleagues spoke in great detail about orienting a company to be consumer first. But I think when I look at AI and IT function in general, the key benefit we can drive, or contribution we can make to being consumer first, is to provide better understanding of the consumer. Yeah. And it's increasingly, it's a bit harder in GT dominated markets because most of the time we are looking at store behavior to kind of understand consumer behavior because what he does at the store. So it's a bit of a proxy understanding. Of course, there are means of going directly to consumer, which is largely sampling, but a large part of the data we get is what the consumer is doing at the store. And predictive AI is very good at that. We can look at, like we described earlier, trends, what's going on, and provide that to the teams to be more consumer focused, whether it's right pack, right assortment in the right store. And this brings me to a point about the dynamic nature of what you can do with AI today is shifting some balls. Like, for example, it's customary that we segment, classify an outlet. So we call them, let's say it's a eating and drinking dine-in restaurant. The minute we classify that,
And typically this classification is normally once in 6 months, maybe once in a year, okay, it doesn't change. Once we've done that, we decide, hey, this is the assortment I'm going to give here, this is the pack size I'm going to serve, this is the pricing, these are my bundles, buy a burger, get a 500 ml for X value. So we've done all that planning, and we drive it, and we drive it, and we drive it. But imagine you can segment every day. So you have what you think is a segment, and then you look at his behavior, and you decide, oh, there is a problem. Let me give you an example. Let's stick with the eating and drinking, dine-in restaurant. So you would have, let's say you're a beverage company, you would have had smaller pack sizes that can be consumed in premise, say 500 ml, 330 ml, maximum, let's say 1 liter bottle, right? So you can share with 4 people. But you look at your sales data, and a predictive AI is now seeing increasing uptake of 1 liter bottles. So that would suggest that maybe this restaurant is now servicing more takeaways. Maybe people are buying to have consumed later, right? It's shifting its profile. So maybe I can place a 2 liter bottle, right? So this kind of, it doesn't mean that you will reclassify or resegment this outlet, but his behavior is no longer exactly connected with the segment you first slotted him in. So you might change your assortment, you might change your promotions, your pricing, whatever else. So this is one way. But all of the data that we derive from behavior in the store is, in my view, incomplete. But there is, when you combine predictive AI with generative AI, we get a whole new gamut of things opening up for us. What that means is, let's say, so the touch points of the consumer or the consumer journey is already changed, right? So he might see your product on TikTok. He might check the pricing on an e-commerce website, right? He might then go to the local store and buy it, and then go to some, consumer group and post a remark. So there's so many different things happening here. And they're all in unstructured data. It's text, it's comments, it's chat. So generative AI can help us dig that information out and connect it with the data we already have. And that's why combining these two can be great, because maybe you have a new flavor and you can figure out, hey, what people think about it. You have, let's say, a new baby formula, and you have connect to a mother's group and say, hey, what are they talking about there, about your formula? So this two things combined can really give us day-to-day segmenting, agility to understand the consumer, hence be consumer first, or contribute to that, and change the dynamics of how we do things. That's my. So it is indeed going to really help the FMCG companies to capture the changes more faster, and then predict what will be next that they can do, what will be the next product or SKU or even promotion that will be relevant much faster and more accurately. Yeah. And I'd like to add a little bit there is that because you're identifying these small changes, like we spoke about the micro occasions, right? So let's say you want to capture that segment, and then maybe you want to build it up, because we were talking yesterday about building rituals. So micro occasions will eventually become a ritual, right? Yeah. So hey, you've got so many things coming at you now that you can truly be. You can. It's not the talk anymore. You can really be consumer first, right? Yeah. I just want to add something, because one more thing that is actually essential for Indonesian FMCG company is actually in Indonesia we are still a GT market, right? GT market dominant. There are around 3.7 million stores. Probably it's only 10% contributes 50% of the business. There are many around 6,000, more than 6,000 distrik or kecamatan di Indonesia. Jadi saya ngelihat gimana teknologi itu bisa membantu prediktif, fokus di kecamatan mana, terutama mungkin buat medium scale FMCG, gimana mereka bisa fokus di daerah itu, di distrik yang mana, kecamatan yang mana, dan itu berdasarkan backup data, historical data. Nah, itu menurut saya sih another breaking point yang akan kita tunggu sih. Iya, itu jadi akan benar-benar on point ya Pak strateginya.
terutama yang tadi medium FMCG bisa fokus pada area mana, Toko yang mana? toko yang mana, bahkan Iya. up to that accuracy ya Pak Iya, ya, benar-benar detail gitu ya. Iya, Hopefully nanti itu akan bisa diterapkan lebih lanjut di FMCG companies di Indonesia. Toko yang mana dan konsumen seperti apa yang ada di sekitar toko tersebut, pola belanjanya seperti apa, karakteristik mereka bagaimana, sosial kelasnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, banyak yang bisa saling nantinya akan connected gitu ya. Untuk nanti jadinya bisa define action nggak cuma dari segi produk gitu ya, tapi dari segi strategi untuk sellingnya, dari segi marginnya mungkin gitu. Jadi itu hal-hal yang akan sangat menjadi lebih spesifik dan specialized gitu. Jadi akan sangat terbantu ya. Jadi ketika nanti para brand owner gitu ya atau marketer menciptakan strategi, mereka akan sangat lebih akurat, jadi lebih fokus. Lebih fokus juga. Bisa juga nambah Mbak dari segi poolnya consumers. Itu misalnya contoh kita bisa targeted area mana, over index di situ, distribution jalan, targeted area jalan, itu pull and push nih, dapat banget Mbak. Jadi kalau saya sih melihat thanks to technology, everything we can actually now, I mean like we have the luxury untuk to do better, effective and efficient. And one level deeper. Deeper juga ya. Jadi not only faster, tapi juga deeper. Very important. Thank you. Itu segmen kedua. And then we'll continue dengan segmen ketiga yang pasti lebih menarik. Jadi untuk segmen 2, summary-nya kurang lebih seperti ini. Poin pertama adalah sustainable growth requires a consumer first mindset, balance with revenue growth management. Optimizing portfolio mix, price pack architecture, promotions, and trade terms to drive profitable value. Poin kedua, consumer first is a cultural shift. It must be embedded across all functions and behavior, driven by real insights, fast sense making, and leadership commitment, not just marketing or CMI. Poin ketiga, in GT markets, granular segmentation and multi-horizon demand forecasting enable real-time understanding of shopper behavior, allowing brands to dynamically tailor assortments, pricing, and promotions down to outlet level, thus driving consumer centricity by aligning with the purchase behavior.